Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak M. Syarif, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika, Politik, dan Pendidikan. Saya Maulidia Nurwulandari dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 ingin menjawab soal ulangan akhir semester Etika, Politik, dan Pendidikan. Di sini saya mengambil pertanyaan nomor 1. Yang berisi yaitu selama penjajahan di Nusantara, Belanda telah mendirikan berbagai macam lembaga pendidikan. Sebutkan macam-macam lembaga pendidikan di era penjajahan Belanda disertai dengan artinya. Sistem pendidikan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal pada rakyat Indonesia. Pendidikan yang pertama ialah Ausländische Legal School yang disingkat dengan ELS atau Sekolah Dasar bagi Orang Eropa. LLS merupakan sekolah dasar pada masa kolonial Hindia Belanda yang diperuntukkan untuk bagi keturunan Belanda. Sekolah ini pertama kali didirikan pada tahun 1817. Awalnya ELS hanya ditunjukkan untuk warga atau rakyat Belanda. Akan tetapi sejak politik etis diterapkan di tahun 1903, ELS juga diberikan untuk rakyat Indonesia. ELS menerapkan lama pendidikan sekitar 7 tahun dengan materi pembelajaran menggunakan bahasa Belanda. Yang kedua adalah pendidikan Hollands Inland School atau yang disingkat dengan HIS atau Sekolah Dasar bagi Pribumi. HIS pertama kali didirikan pada tahun 1914. Sekolah ini juga tidak berbeda dari ELS, menerapkan masa studi selama 7 tahun. Sekolah ini diperuntukkan untuk rakyat Indonesia, keturunan bangsawan dan keturunan tokoh terkemuka. Yang ketiga yakni lembaga pendidikan Hollands Inland School atau disingkat dengan HCS. HCS pertama kali didirikan pada tahun 1908 oleh kolonial Belanda untuk anak keturunan Tionghoa yang ada di Hindia Belanda. Masa studi HCS adalah selama 7 tahun dan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga yakni pendidikan Meer Augebreid Lager Onderwijs yang artinya yang disingkat dengan MULO. MULO memiliki kesetaraan dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Dalam MULO, bahasa Belanda masih digunakan sebagai bahasa pengantar. Jenjang studi yang harus ditempuh di MULO dibagi menjadi 2 bagian. 3 tahun untuk lulusan ELS dan 4 tahun untuk lulusan selain ELS karena membutuhkan masa persiapan selama 1 tahun. Yang keempat yakni lembaga pendidikan Algemene Middelbare School yang disingkat dengan AMS. AMS merupakan sekolah pendidikan menengah umum atau SMU pada masa Hindia Belanda. Tingkat AMS sendiri berada di atas MULO dengan masa studi selama 3 tahun. Lembaga pendidikan yang kelima ialah Horegeburger School atau disingkat dengan HBS.
HBS adalah sekolah lanjut tingkat pertama untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan untuk rakyat Indonesia yang terpandang. Masa studi di HBS selama 5 tahun. Biasanya anak yang melanjutkan studi di HBS adalah anak yang intelektualnya sangat tinggi. Lembaga pendidikan yang keenam ialah Skakel School. Skakel School adalah sekolah rakyat yang berada di daerah dengan masa studi selama 5 tahun. Para murid yang lulus dari sekolah ini disamakan dengan lulusan HIS. Biasanya Skakel School merupakan kelanjutan dari sekolah rakyat yang ada di desa dengan masa studi 2 hingga 3 tahun. Lembaga pendidikan yang terakhir ialah School Tests tot Opleiding van Indergraduation atau disebut dengan STOVIA. STOVIA adalah sekolah pendidikan doktor atau Stovia adalah sekolah pendidikan dokter pada masa Hindia Belanda. Sekolah ini hanya diperuntukkan untuk menghasilkan seorang dokter dari kalangan pribumi. Masa studi di Stovia adalah 7 tahun. Saat ini Stovia dikenal dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Demikian penjelasan dari saya mengenai macam-macam pendidikan di era Hindia Belanda yang seperti di gambar itu ya. Kurang lebihnya penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu maafi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.